kembali ke solar cell. Jadi ada cahaya matahari, ya, ada cahaya matahari yang kita mau ubah, yang punya potensi sedemikian besarnya tadi energinya. Kita mau ubah jadi listrik. Nah, untuk mengubahnya kita kenal ya, kita sudah tahu. Kita butuh solar cell ya. Nah, tapi untuk paham solar cell, kita tidak bisa abaikan materi atau topik tentang semikonduktor. Karena solar cell itu dibuat dari bahan semikonduktor. Kalau di kurikulum kita, materi semikonduktor kan dibahas di mata kuliah bahan-bahan listrik ya. Nah, tapi nanti apakah sejauh yang akan kita pelajari ini yang kalian dapatkan di mata kuliah itu? Saya yakin tidak sama ya levelnya. Nah, apa yang perlu kita pahami? Bahan semikonduktor atau bahan dasar untuk membuat solar cell yang ada sekarang yang banyak ya, yang umumnya atau yang paling dominan. Jadi solar cell, solar panel itu dominan dibuat dari bahan semikonduktor. Bukan berarti semua bahan semikonduktor, tidak. Nanti kita lihat ada teknologi yang lain yang bahannya bukan. Ada yang dicat, ada macam-macam ya. Nah, bahan semikonduktor ini aplikasinya untuk misalnya apa? Karena dia punya sifat kemampuan mengalami perubahan konduktivitas dengan mudah. Semi, dia ada di antara isolator dengan konduktor. Berarti ada kondisi di mana dia bisa seperti isolator, tapi kondisi tertentu dia bisa seperti konduktor. Kan gitu sederhananya memahami begitu ya. Dalam arti sifatnya bisa berubah. Nah, nanti kita lihat lebih dalam. Misalnya dengan penambahan impurities. Ya. Jadi ada bahan-bahan lain ditambah di atom-atom semikonduktor tertentu, dia bisa ubah sifatnya atau sifat konduktivitasnya. Kemudian, ini beberapa ciri semikonduktor ya. Konduktivitasnya juga dapat diubah dengan memberi tegangan. Kita lihat contohnya juga nanti. Dan yang terakhir untuk solar cell-nya, ya, itu umumnya dibuat dari bahan semikonduktor tipe PN. Jadi dia seperti dioda. Jadi kalau di elektro kita kenal dioda, ya sebenarnya solar cell itu seperti dioda. Begitu. Kebalikan dari dioda. Ya. Kebalikan dari dioda. Kalau dioda dia kerja, dia menghantar, waktu dikasih tegangan gitu kan. Nah, kalau solar cell, dia kan sebaliknya. Dia yang menghasilkan tegangan. Ya, sederhananya gitulah. Jadi gimana caranya supaya dia bisa menghasilkan listrik? Itu akan kita lihat. Terus selanjutnya kita cek atau kita lihat lebih dalam semikonduktor itu tadi. Nah, ini lagi kembali ke kimia ya. Di tabel periodik, ya sayangnya elektron tidak dapat kimia ya kita ya. Di tabel periodik, kita bisa lihat ada golongan-golongan di situ kan? Ada yang masih ingat enggak? Ya paling tidak dapat kimia di SMA lah. Gitu. Kalau di S1 Elektro Unipa enggak dapat kimia ya minimal masih bisa ingat-ingat yang di SMA ya. Nah. Bisa lihat di situ tabel periodik ya. Semikonduktor itu terdiri dari atom yang terikat bersama membentuk struktur yang seragam. Setiap atom dalam hal ini nanti contohnya silikon ya. Silikon ada di golongan berapa? 4. Si itu silikon. Jadi atomnya di situ atomnya hanya biasanya kan masih ingat kan di cara baca tabel periodik. Ini ada angka di atas ini. Angka di atas ini berapa? 14 ya. Nah, 14 itu apa?
Saya lupa. Ya kalau enggak dipelajari sedikit-sedikit pasti lupa sama sekali. Ya, apalagi saya ya sudah puluhan tahun tidak dapat kimia gitu. Ya. Angka 14 itu menunjukkan jumlah elektronnya. Jadi ada inti atom dan ada elektron. Kan gitu ya. Nah, kalau atom ini kan punya apa? 3 kan biasanya. Ada proton, ada neutron, dan ada elektron kan? Nah, proton dan neutron itu ngumpul di inti atom. Yang elektronnya itu dia keliling di luar. Jadi bayangkan matahari terus nanti ada planet-planet mengelilingi matahari. Ya kayak gitulah kira-kira atom juga. Ya. Seperti itu. Nah, atom silikon ini punya satu atom silikon punya 14 elektron. 14 elektron itu disusun atau tersusun di orbit-orbitnya ya. Jadi ada lintasan di sekeliling inti atomnya. Totalnya 14. Nah, kalau kita ingat pelajaran kimia, jumlah atom, jumlah elektron itu nanti dia enggak semuanya ngumpul satu lingkaran terus semua 14 di situ. Enggak. Dia ada sifatnya, ada ketentuannya. Lingkaran pertama itu paling banyak boleh 2 saja. 2 elektron saja. Terus lingkaran yang kedua, orbit yang kedua itu paling banyak 8 elektron. Nggak boleh lebih. Terus berikutnya lagi, paling banyak, begitu ya, naik terus. Nah, karena silikon ini punya 14, jadi kalau orbit pertama 2, orbit keduanya 8 paling banyak, berarti sudah 10 kan? Nah, berarti sisa 4. Jadi lingkaran paling luarnya itu ada 4 elektron. Nah, posisi 4 elektron itu tidak stabil. Itu tidak stabil. Artinya apa? Kalau stabilnya berapa? Ya yang stabil itu tadi ya, contohnya 2, 8, dan seterusnya. Itu baru stabil. Jadi karena dia cuma 4, berarti dia tidak stabil. Dia tidak stabil sifatnya ya. Nanti kita lihat lebih dalam susunannya. Di alam, ini jadi pengetahuan. Di alam, bahan silikon ini ditemukan dalam bentuk silikat atau silikon dioksida. Dan kandungan silikon dioksida ini ada sangat banyak. Ya. Pasir silika lah bahannya. Saya pernah bicara dengan teman dosen di geologi, ini di Papua banyak pasir silika kan? Banyak katanya. Ya. Nah, kalau kita punya data itu misalnya atau seluruh Indonesia ya, total saya rasa ada datanya ya. Total potensi silika Indonesia itu sebesar 17 miliar ton. Nah, 50 ton pasir silika itu bisa diubah jadi solar cell, itu berkapasitas 1 megawatt peak. Tidak seberapanya ya. 50 ton sudah dapat 1 megawatt peak. Andaikan pasir silika di Indonesia ini diubah, bangun pabriknya, produksi solar cell-nya. Bahan bakunya ada kok kita punya, pasir silika. Nah kayak gitu. Jadi potensinya, energinya ada, bahan baku pembuatnya ada, teknologinya kita ada enggak? Ya beli berarti toh. Teknologinya ya beli. Orangnya yang kuasai, saya yakin banyak. Tapi banyak tersebar di luar negeri. Ya mungkin juga ada di dalam negeri ya, yang memang fokus bagaimana membuat sel surya itu dengan teknologi-teknologi yang terbaru, terkini.
Saya yakin juga ada peneliti di Indonesia yang fokus ke situ. Jadi ini hal yang kita punya potensinya sangat besar. Tinggal Toki Palu saja tuh, kami bikin sudah. Ini uangnya, tunjuk orangnya, gitu. Bikin, itu bisa saja. Di Vietnam saja yang resource-nya terbatas, bisa memimpin ASEAN dalam hal penggunaan PLTS kan. Kalau kita punya resource kok tidak dimaksimalkan, tidak diberdayakan. Ini kayak main-main saja ya 154 megawatt itu.